Selamat malam semuanya, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat, bagi yang mendengarkan. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan berbicara tentang corporate social responsibility dan pemberdayaan masyarakat. Ya, corporate social responsibility telah muncul sejak awal abad 19 di Amerika Serikat dan kemudian berkembang di negara lain termasuk Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri corporate social responsibility mulai berkembang sejak tahun 1980-an. Ya, corporate social responsibility merupakan program sosial perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya perusahaan. Ya, konsep pemberdayaan masyarakat ini merupakan konsep awal dari corporate social responsibility, di mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan yang berubah karena aktivitas dari sebuah perusahaan. Nah, perubahan ini tidak saja berhubungan dengan faktor ekonomi saja, tapi juga akan berhubungan dengan faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dari faktor ekonomi, misalnya perusahaan itu dibuat dari lahan sebuah pertanian, maka akan ada para petani yang kehilangan pekerjaannya. Maka perusahaan harus membantu lewat program CSR, membantu para petani yang kehilangan pekerjaannya karena aktivitas perusahaan di lahan pertanian tersebut. Itu contohnya. Ya, jadi perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perubahan, terhadap lingkungan, dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya karena aktivitas perusahaan. Oke, ya. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, ya, yaitu program perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Ya, program CSR yang dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Namun sebaliknya, jika program corporate social responsibility tidak dilakukan dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan muncul berbagai kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Ya. Jadi keberlangsungan perusahaan itu diperhatikan oleh para pembuat strategi corporate social responsibility. Ya, dari mulai hubungan internal dengan stakeholder internal, kemudian dengan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal contohnya karyawan, ya, kemudian para eksekutif, ya, kemudian para karyawan kontraknya, bahkan fasilitas-fasilitas mereka yang menunjang untuk mereka bekerja lebih baik di perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Kemudian eksternalnya, ya, lingkungan sekitar perusahaan dulu. Bagaimana nih ada aktivitas perusahaan di situ? Kalau aktivitas itu perusahaan itu memberikan limbah, maka perusahaan harus bisa membuat
limbah tersebut aman untuk lingkungan sekitar. Contohnya adalah perusahaan membuat sebuah program pengolahan limbah pabrik mereka menjadi lebih aman bila bersentuhan dengan lingkungan. Ya, jadi nggak boleh perusahaan itu limbah itu langsung dibuang ke sungai, ke pemukiman. Itu berarti mereka tidak bertanggung jawab. Nah, bagian dari corporate social responsibility adalah salah satunya adalah program pengolahan limbah perusahaan. Nah, untuk melakukan pengolahan limbah itu perusahaan tidak perlu sendirian. Perusahaan bisa memberdayakan masyarakat sekitar, bisa memberdayakan berbagai stakeholder dari luar. Ya, misalnya ada ahli pengolahan limbah mereka, undang, kemudian berdayakanlah masyarakat di sekitar untuk membantu perekonomian di sekitarnya. Karena bagaimanapun limbah itu akan di-share ke lingkungan sekitar. Jadi kita harus bisa memberdayakan masyarakat sekitar juga, sekaligus mengedukasi mereka bahwa limbah yang telah keluar dari pabrik atau perusahaan kami itu sudah aman untuk lingkungan. Karena ada program pengolahan limbah. Nah, dengan memberdayakan orang luar atau orang masyarakat sekitar masuk ikut andil dalam program pengolahan limbah itu akan memudahkan kita untuk mengedukasi masyarakat yang lain. Karena bukti tanggung jawabnya ada pada bagaimana kita memberdayakan masyarakat itu. Ya, dan masyarakat yang ikut program kita itu juga akan menjadi bagian promosi edukasi tentang pengolahan limbah itu kepada masyarakat yang lebih umum. Ya, terutama bila kita perusahaan yang luar yang tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik untuk mengedukasi atau berbicara dengan masyarakat sekitar. Maka gunakanlah masyarakat sekitar, berdayakanlah masyarakat sekitar. Kita bekerja sama kepada mereka. Ya, ingat ya, kerjasama artinya harus saling menguntungkan. Ya, konsep dasar dari kerjasama itu harus saling menguntungkan. Apalagi dalam program corporate social responsibility itu akan menciptakan reputasi yang positif, maka harus bisa memberikan keberlangsungan yang positif juga bagi perusahaan ke depannya. Artinya, public relations sebagai salah satu bagian yang menciptakan strategi corporate social responsibility harus bisa membuat jembatan hubungan baik antara perusahaan, program, dan masyarakat umum di lingkungan sekitar perusahaan. Nah, hubungan baik inilah yang nanti akan menjadi kunci keberlangsungan program, keberlangsungan perusahaan, reputasi perusahaan, dan citra perusahaan. Ya, jika kita memiliki hubungan baik dengan eksternal perusahaan, salah satu contohnya masyarakat umum perusahaan, maka nanti program itu mungkin akan terus berkembang dengan bantuan berbagai macam masyarakat yang ada di situ. Siapa tahu saja kan, mungkin bukan hanya pengolahan limbah, mungkin limbah yang digunakan bisa diolah langsung oleh masyarakatnya tanpa bantuan perusahaan. Mungkin juga hasil dari limbah itu justru bisa bermanfaat bagi lingkungan, bukan hanya menjadi sampah atau hanya dibuang begitu saja. Ya, kemudian kalau kita punya hubungan baik juga dengan masyarakatnya, dengan stakeholder-stakeholdernya, maka program tersebut mungkin akan lebih berkembang jauh lebih baik lagi. Ya, akan menciptakan reputasi yang berlanjut untuk perusahaan. Kemudian akan menciptakan citra positif dan reputasi yang baik. Ya, karena reputasi yang baik itu bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan dalam satu malam. Ya, reputasi yang baik itu adalah hal yang dicapai karena strategi perusahaan yang berlangsung sangat lama.
Oleh karena itu harus ada hubungan baik. Ya, jangan sampai memulai lagi dari nol. Jadi coba ya, mulailah berpikir bahwa tanggung jawab perusahaan itu bisa menjadi sarana untuk menciptakan hubungan baik bila public relations-nya sebagai salah satu otak dari pembuat program corporate social responsibility juga memahami kalau program corporate social responsibility yang sudah memiliki dana yang jelas karena bagian dari tanggung jawab perusahaan yang harus keluar uangnya bisa digunakan itu dengan lebih bermanfaat untuk lingkungan, untuk perusahaan, untuk reputasi perusahaan, dan untuk citra perusahaan. Serta citra publiknya. Ya, citra publik seperti apa? Dengan adanya program corporate social responsibility yang digagas oleh perusahaan, ekonomi dari masyarakat sekitar contohnya itu dapat semakin meningkat. Karena mungkin kalau contoh program pengolahan limbah itu dengan hasil limbah yang telah diolah, kemudian diolah kembali oleh masyarakat dengan harga yang bisa mereka jual lebih tinggi. Nah, dengan hal seperti itu berarti keberlangsungan program itu akan lebih baik ke depan dan akan lebih positif bagi masyarakat sekitar. Ya, jadi bukan hanya perusahaan saja yang meningkat reputasi dan citranya, lingkungannya pun meningkat reputasi dan citranya. Keuntungannya lagi apa? Hal tersebut bisa menjadi media promosi, publikasi bagi perusahaan yang menjadi mempublikasinya siapa, yang mempromosikannya siapa, ya masyarakat sekitar yang ikut program itu. Mereka akan lebih sebagai agen, mungkin kita sebutnya sekarang ya, agen periklanan dari perusahaan. Jadi perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan dana iklan yang besar-besaran, dana promosi yang besar-besaran dengan bantuan masyarakat sekitar di program kita. Jika kita bisa menjaga hubungan baiknya, mereka bisa jadi bagian dari agen kita juga. Dan lebih positif lagi kan? Ya, lebih positif, lebih murah juga bagi perusahaan, tapi hal itu bisa dicapai dalam waktu yang lama, ingat ya. Kita harus bisa menciptakan hubungan baik dulu, reputasi yang baik dulu, citra yang baik dulu, citra yang positif dulu. Hal itulah nanti yang menjadi bagian penting untuk masyarakat sekitar, untuk perusahaan, untuk reputasi dan citra. Ya, lanjut. Di Indonesia, corporate social responsibility telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau kita lebih mengenal dengan PT ya, dan menggunakan sumber daya alam dalam operasinya. Contohnya apa? Batu bara, semen, emas, ya, kemudian mineral, minyak, dan lain sebagainya. Ya, itu contoh-contoh sumber daya alam yang digunakan oleh perusahaan dalam operasi perusahaannya, ya, dalam kinerja perusahaannya. Oke, lanjut lagi. Kegiatan corporate social responsibility di Indonesia diatur pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pasal 15, pasal 17, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang di dalamnya mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program corporate social responsibility. Ya. Meskipun secara yuridis, pemerintah telah membuat regulasi terkait corporate social responsibility ini. Ya, namun dalam implementasinya hingga sekarang masih terdapat banyak
program corporate social responsibility yang tidak tepat sasaran atau tidak optimal dalam bantuan bagi pemberdayaan masyarakat. Maksud tidak optimal gini. Jadi, banyak perusahaan yang mengeluarkan dana corporate social responsibility hanya bagian dari mereka bertanggung jawab secara aturan saja. Ya, jadi aturan mewajibkan kami untuk bertanggung jawab segini hasil dananya keluarkan sudah. Jadi belum optimal. Ada juga program yang sudah berjalan tapi belum optimal. Ya, untuk pemberdayaan masyarakat tentunya. Ya, dana corporate social responsibility itu dana yang besar. Ya, dana tersebut bisa digunakan untuk hal yang lebih positif bagi perusahaan dan bagi lingkungan. Kenapa perusahaan benar-benar harus memikirkan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat sekitar? Karena kita bekerja dan membangun usaha di lingkungan orang lain. Ya, kalaupun gitu ternyata lahan kita sendiri, tetapi saja kan itu lingkungannya bukan lingkungan milik kita sendiri. Ya, kecuali kalau perusahaan kita memang tidak punya limbah, tapi menurut saya sih hampir semua perusahaan punya limbah sih. Ya, entah itu limbah berbentuk langsung atau tidak langsung kan. Nah, itulah kenapa secara aturan sudah ada, tapi secara implementasi hanya bagian dari tanggung jawab saja. Secara ekonomi, ya hanya mengeluarkan dananya saja sudah, hanya sebagai seremonial saja, tapi tidak sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat berjangka panjang, yang bisa memberikan ekonomi yang jangka panjang pula. Ya, hal inilah yang diperhatikan oleh perusahaan. Karena seperti yang tadi saya bilang bahwa kegiatan corporate social responsibility itu bisa menjadi bagian dari kegiatan promosi, periklanan, dan penjualan bahkan produk-produk perusahaan. Tapi masyarakat yang menjadi agennya tuh, saya ikutan program perusahaan ini nih, dan ternyata produknya bagus-bagus loh. Mending Bu belinya sendoknya di perusahaan ini aja, sendoknya bagus nih, saya juga ikut program CSR juga. Contohnya seperti itu. Ya, bukankah itu jauh lebih bermanfaat ya bagi masyarakat? Dan jika seperti itu, perusahaan akan lebih diuntungkan sebenarnya. Hubungannya akan baik, programnya akan berkelanjutan, pasti akan menciptakan reputasi yang baik juga, karena yang mengatakan perusahaan baik bukan dari perusahaan, tapi dari publik luar yang bekerja sama dengan perusahaan. Jauh akan lebih dipercaya daripada perusahaan yang mengatakan dirinya sendiri baik. Itulah reputasi seperti itu yang reputasi publik seperti itulah yang diharapkan dari program-program corporate social responsibility. Ya. Kemudian permasalahan dalam implementasi corporate social responsibility di Indonesia. Ya, dalam pengimplementasiannya tentu akan ada berbagai macam masalah. Ya, contohnya, oke, saya akan memberikan beberapa contoh saja ya, ini contoh perkuliahan ya, tentang PT Freeport Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1969. Ya. Sampai saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah, wilayah, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Ya, salah satu contoh kasusnya adalah pencemaran Teluk Buyat, kemudian pembuangan tailing ke dasar laut akibat operasional PT Newmont Minahasa Raya atau NMR, ya, yang
tidak hanya menjadi masalah nasional maupun menjadi masalah internasional. Ini contoh ya kasusnya, ya. Jadi dalam corporate social responsibility implementasinya tuh ada kesenjangan sosial yang harus diatasi. Ya, oleh karena itu perusahaan itu harus benar-benar memikirkan program corporate social responsibility yang mengatasi kesenjangan sosial itu. Contohnya tadi, dengan program pengolahan limbah itu tidak kita olah sendiri. Kita minta bantuan masyarakat bergabung dengan kita untuk membantu ekonomi mereka, sosial mereka, lingkungan mereka, kita berdayakan, kita edukasi semuanya. Kemudian dengan itu program kita akan semakin baik lagi ke depan. Ya, oke. Selanjutnya adalah konflik akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait operasional PT Caltex Pacific Indonesia atau CPI ya di wilayah Duri Provinsi Riau. Masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR. Ya. Ini salah satu contohnya juga. Oleh karena itu tadi saya bilang bahwa program corporate social responsibility itu harus benar-benar memikirkan lingkungan, sosial, dan ekonomi dari eksternal publiknya. Kalau memang memikirkan itu untuk kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan perusahaan, tapi kesejahteraan masyarakat sekitar. Tidak akan ada lagi yang menuntut kompensasi. Karena sistem kompensasi itu kan abstrak sebenarnya. Selama masyarakat terbantu secara ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan prospek kerja dari program kita yang menguntungkan mereka, tidak akan ada yang menuntut kompensasi. Meskipun mungkin hasilnya tidak banyak ya, cuman itu akan membantu masyarakat misalnya. Misalnya dibandingkan dengan mereka bertani, contohnya dengan ikut program kita, karena lahan pertaniannya kita gunakan untuk perusahaan kita, mereka mendapatkan penghasilan yang jauh lebih baik dibandingkan petani. Itu contohnya. Sehingga nanti mereka tidak akan menuntut kompensasi pada kita. Dan itu nggak boleh diberikan cuma-cuma. Tapi kita ajak mereka juga untuk mengikuti program kita. Jadi mereka ikut kerja juga sama kita dengan program kita itu. Ya, itulah hubungan baik itu yang kita minta, yang kita inginkan dari program corporate social responsibility. Ya. Kemudian kasus selanjutnya adalah contohnya itu lumpur panas porong menjadi trigger untuk kembali menyerukan tanggung jawab kalangan pembisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Kendala corporate social responsibility terletak pada komitmen perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan sekitar, maka tanggung jawab dan kepedulian sosial itu pun juga tidak ada. Ya, lumpur sorong ya, pasti Sidoarjo ya masalahnya. Nah, kendala corporate social responsibility tersebut harus bisa diselesaikan. Dengan apa? Bukan dengan sebuah kegiatan seremonial hukum yang selesai pada saat itu saja, tapi harus dengan komitmen perusahaan untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, ya, dan memikirkan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat sekitarnya juga. Karena memang ini mah hanya bisa didapatkan keberlangsungan program yang baik ini dengan reputasi yang baik nanti itu dengan kepedulian dari perusahaan. Ya, karena bagaimanapun perusahaan itu bergerak pada lingkungan yang bukan lingkungan masyarakat umum. Oleh karena itu kita bantu tuh masyarakat sekitar situ dengan ikutan program CSR kita, dia jadi lebih baik ekonominya, sosialnya jadi juga jadi lebih baik. Ya, karena ingat di sini bahwa jika perusahaan tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan sekitar, ya, maka
tanggung jawab dan kepedulian sosial itu pun juga tidak akan ada. Jadi tanggung jawab sosial, kepedulian sosial itu ada bila memang perusahaan itu peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan mereka benar-benar memfasilitasi itu dengan baik. Ya, oke. Kemudian ada masalah lain nih. Dalam masalah program juga menjadi kendala perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial. Banyak perusahaan memiliki komitmen tinggi terhadap masalah-masalah sosial, namun program yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada ketulusan, namun hanya untuk popularitas semata. Corporate social responsibility merupakan keharusan bagi perusahaan untuk ingin terus berkembang. Ada juga yang dianggapnya dia atau dia punya prioritas yang lebih tinggi atau komitmen lebih tinggi terhadap lingkungan sekitar, tapi itu ternyata hanya dijadikan sebagai ajang popularitas belaka. Jadi programnya tuh hanya bertahan paling ya hanya untuk popularitas saja. Setelah program popularitas tercapai, hilang programnya gitu. Nah, itu juga kurang baik karena itu tidak akan bisa menghasilkan reputasi yang baik. Ya, karena corporate social responsibility yang baik merupakan keharusan bagi perusahaan yang ingin terus berkembang. Artinya, selama perusahaan itu berkembang, harusnya program corporate social responsibility juga berkembang. Ya, dengan harapan apa? Selama perusahaan itu ada, reputasi perusahaan akan baik dan citra perusahaan pun akan baik serta program-program perusahaan pun akan semakin baik. Ya, karena apa? Karena komitmen yang diimplementasikan dalam bentuk program corporate social responsibility dapat mencegah munculnya gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat sekitar. Jadi win-win solution saja, sama-sama baik, sama-sama hidup nyaman, ya, sama-sama secara ekonomi berkembang, sama-sama secara reputasi membaik, sama-sama citranya pun terus membaik. Ya, jadi kerjasama sosial jangka panjang. Ya, oke. Bila corporate social responsibility dilaksanakan dengan baik, akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha. Ya, selain itu, corporate social responsibility pun dapat menjadi bagian dari pembangunan citra perusahaan. Ya, di negara-negara maju, corporate social responsibility merupakan salah satu prasyarat bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Ya, kenapa? Karena untuk menekan perusahaan agar dia mau bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan corporate social responsibility hanya sebagai peredam gejolak saja. Ya, dan ini mempunyai banyak resiko seperti menciptakan ketergantungan, ya, atau secara psikologis itu akan menghasilkan konsep tak pernah cukup, makanya akan meminta terus, ya, dan tidak mendidik, tidak ada terprogram juga, dan tidak akan berkelanjutan, ya, sehingga perencanaan corporate social responsibility memerlukan pemahaman yang benar atas kondisi masyarakat, ya, serta tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Salah pendekatan akan menyebabkan ketentraman dan keamanan perusahaan itu memburuk. Artinya, program corporate social responsibility itu harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dalam menciptakan programnya, bukan berdasarkan persepsi perusahaan semata, tapi harus berdasarkan kondisi masyarakat yang ada. Mereka butuhnya apa? Kita maunya apa?
kita buat satu program yang sesuai dengan keinginan perusahaan dan sesuai juga dengan kondisi masyarakat. Jadi sama-sama terbantu dengan baik dan akan berkelanjutan. Kenapa? Karena memang itu yang dibutuhkan dengan kondisi masyarakat sekitar perusahaan kita, misalnya. Hal tersebutlah yang membuat bahwa corporate social responsibility itu dalam pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan. Karena corporate social responsibility akan terus berhubungan dengan masyarakat, terus berhubungan dengan lingkungan, akan berhubungan terus dengan keadaan sosial, kondisi masyarakat, dan kondisi lingkungan sekitar. Ya, pada intinya corporate social responsibility itu dalam perencanaan programnya benar-benar harus memikirkan dengan baik kegiatan program mereka harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Apa yang saya sampaikan itu hanya untuk contoh perkuliahan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semua yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.